Lagi banyak ini yang posting ini. Ini si Oke, selamat datang kembali di DTKT. Dimana lu bisa nemuin hal-hal yang emang sekiranya asik buat dibawa ke tongkrongan lu. Kali ini part 2, nyambung dari masalah part 1. Bukan part 1 sebenarnya, ini part 2 yang tidak direncanakan karena ada respon-respon yang luar biasa dari public figure kita di sini, ya kan? Kali ini gue bakal ngebahas, sebelum video ini dimulai, gue pengen bilang di video ini berisikan opini pribadi gue dan memang isinya juga tentang komentar-komentar netizen yang sedang ramai di suatu tempat atau suatu akun, thread, postingan yang memang ya yang lagi rame lah pokoknya mah, ya. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke konten yang pertama. Padahal nggak ada konten yang kedua juga sih sebenarnya. Oke. Nah di sini kembali lagi masalah yang kemarin yang melibatkan public figure yang dituduh pelakor. Gue juga nggak tahu dia pelakor apa enggak. Gue juga nggak tahu masalah rumah tangganya dia. Cuman memang ini masih rame gitu. Sampai seorang Fiersa Besari di sini. Kita ulang. Seorang Fiersa Besari di sini menulis kalau terus-terusan itu bukan hilaf tapi doyan. Wah. Mbah Mijan pun juga ikutan berkomentar ini sampai dunia perdukunan geger gara-gara pelakor. Luar biasa memang pelakor ini. Walaupun itu baru tuduhan, kita juga nggak tahu nih sebenarnya kasusnya seperti apa, ya kan. Kilaf cukup sekali. Kalau bertahun-tahun itu namanya ngeragas. Saya lu, udah lah, nggak ngerti lagi gue. Kenapa bisa-bisanya gitu? Mungkin mereka membela salah satu pihak ya. Cuman di sini juga gue nggak ngebela salah satu pihak. Pure emang masukin opini gue di sini aja. Dan juga nggak mendukung siapa-siapa gitu. Ya, kalau kita kembali lagi membicarakan artis yang diduga pelakor ini, ada sesuatu yang emang tuh bikin gue pengen banget bahas tentang ini gitu. Nggak lain dan nggak bukan di sini ada komentarnya Mas Aldi Taher dari akun Aldi Taher Official di Instagram yang ini baru 8 jam yang lalu memposting di Instagram story. Dia berkata, "Woi netizen, stop cari-cari kesalahan. Nisa Sabian, ya ngaca aja sama kesalahan diri sendiri." Ya kan? Terus udahlah, maksudnya bla 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 bla, tersenyum selalu, bahagia selalu. I love you. Insya Allah saya menikahimu, Nisa Sabian. Ini mohon maaf, kok jadi dia yang pengen married sama Nisa Sabian. Dan juga anehnya ini aneh sih. Ini aneh sih. Ada video berdurasi 23 detik yang isinya Mas Aldi Taher ini, yang terhormat Mas Aldi Taher ini berbicara, mungkin maksud dia menegur untuk saudara Mas Ayus untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Cuman di sini adalah masalahnya, dia mengklaim dirinya presiden poligami muda Indonesia. Yang gua nggak ngerti, maksudnya presiden poligami muda Indonesia itu apa? Kapan pemilihannya? Siapa yang milih? Organisasi macam apa? Karena kalau kita coba searching di sini, gue juga nggak pernah sempet gue nyari tuh tadi siang sempet masih ada di sini. Dan isinya ya dia juga si mas ini juga gitu.
Gue nggak ngerti maksudnya. Bahkan ada orang lain, ini berita dari salah satu portal berita ya. Ada orang lain di sini juga yang disebut presiden poligami Indonesia. Sebenarnya tuh presiden poligami Indonesia itu ada berapa? Hey, yang milih siapa? Aduh, gue udah nggak ngerti lagi lah. Gue nggak paham. Cuman yang jelas adalah kalau memang ada, maksudnya kalau memang ada jabatan presiden poligami muda Indonesia, alangkah baiknya Anda mengajak saya. Oh enggak, bukan begitu. Enggak, maksud saya gini. Apa ya? Kok jadi formal bahasanya? Gini maksud gue. Yang jelas adalah Mas Aldi ini bilang siap. Jadi menyuruh Mas Ayus untuk tabayun, dan kalau memang dia tidak siap, jadi Mas Aldi ini bisa menggantikan Mas Ayus untuk menikahi Mbak Nisa Sabian. Tar dulu. Kok dia bisa-bisanya dia datang tiba-tiba bilang mau nikahin Nisa Sabian ya. Mas Aldi yang terhormat, ini opini saya. Cuman kalau saya boleh berkomentar ya, saya juga pengen nikah sama Nisa Sabian. Semua orang pengen nikah sama Nisa Sabian. Parasnya cantik, finansial ya oke, muda, berbakat gitu. Cuman karena memang sebuah kesalahan yang nggak bisa dong, maksudnya dicap seseorang itu tuh jadi jelek semua gitu. Kan dia juga punya kebaikan, dia punya prestasi, dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, dia bekerja keras atas itu, dia membangun karirnya. Nggak ada yang salah gitu. Kenapa sih? Kenapa harus tiba-tiba datang ujuk-ujuk ngaku presiden muda poligami Indonesia, dan juga langsung kalau Mas Ayus nggak bisa, saya aja yang nikahin? Nggak, itu tuh pemikiran kayak gitu tuh datang dari mana gitu? Mohon maaf, pemikiran kayak gitu datang dari mana? Kok bisa gitu? Kenapa kok bisa? Pertanyaannya adalah itu, kenapa kok bisa gitu? Jujur pasti semua orang yang belum punya pasangan, mungkin 70% dari mereka, 80% atau bahkan lebih, ya pengen nikah sama Nisa Sabian gitu. Kan gak sepenuhnya orang itu kalau sekali ngelakuin kesalahan tuh dia jelek selamanya. Gak gitu kan konsepnya. Jadi tolonglah Mas Aldi, ngasih masukan boleh. Maksudnya Mas Aldi juga mungkin tujuannya baik, ya kan, memberi masukan. Setelah memberi masukan, cuman ditambah sesuatu yang ujung-ujungnya nggak tahu datangnya dari mana gitu, kayak langsung mungkin tercerahkan gitu, tiba-tiba wah apa saya saja yang menikahi Nisa Sabian gitu. Yang nggak bisa begitu sebenarnya konsepnya gitu. Coba Mas Aldi bayangkan seperti apa ekspresi bapaknya Nisa Sabian di saat ngelihat video Mas Aldi. Ini orang siapa lagi bisa datang tiba-tiba pengen nikahin anak gue gitu kan. Coba betapa beratnya hidupnya ayahnya Nisa Sabian, sudah anaknya sedang mendapat masalah, ditambah ada orang yang memang bahkan belum dikenal ataupun ya saya tahu Mas Aldi jelas artis senior, cuman maksudnya secara personal kan bapaknya Nisa Sabian tidak kenal dengan Mas Aldi gitu. Cuman kenapa bisa tiba-tiba Mas Aldi ujuk-ujuk mau datang untuk menikahi anaknya gitu kan. Sulit gitu sebenarnya. Cuman saya juga gak tahu dari mana landasan itu juga. Cuman memang sebaiknya memang Mas Aldi memberi saran nggak ditambahkan oleh statement-statement yang memang memancing untuk terjadinya suatu yang menarik perhatian yang cukup besar gitu. Karena kan di sini juga Mas Aldi kan bukan membela gitu. Tujuannya untuk membela Mbak Nisa Sabian. Saya tahu maksud Mas Aldi sangat baik. Mas Aldi juga orang yang taat, orang yang tahu agama lah, mantap lah pokoknya, sip gitu kan. Sampai ada kata-kata woi netizen stop cari-cari kesalahan Nisa Sabian, ya benar, saya setuju sama Mas Aldi, sip. Cuman
jalan keluarnya adalah bukan Mbak Nisa Sabian suruh nikah dengan Mas Aldi ataupun Mas Aldi pengen nikah dengan Mbak Nisa Sabian. Saya rasa ini opini saya. Ada baiknya, maksudnya ya masalah ini diselesaikan dengan cara yang normal gitu. Ya klarifikasi, minta maaf, akuin kesalahan gitu kan. Nggak harus merit gitu. Kenapa tiba-tiba harus merit gitu? Dan juga gue di sini nemu saking melebar perkara ini gitu. Dan gue juga sebenarnya kasihan sama Mbak Nisa Sabian tuh. Maksudnya gimana ya? Dia orangnya secara personal baik sih yang pasti. Gue juga beberapa kali pernah ketemu. Pernah ketemu lah pokoknya dalam rangka pekerjaan lah pokoknya. Ya orang baik dan juga ya humble lah, nggak macem-macem lah. Cuman sebenarnya ada beberapa netizen yang memang memperkeruh gitu, dan juga ada juga yang memberikan saran yang masih mendukung Mbak Nisa. Itu sih mantap sekali, masih saya acungin jempol itulah. Maksudnya jangan memperkeruh suasana, cuman kasihlah saran yang baik, yang benar. Jangan ngejudge dulu karena juga Mbak Nisanya belum buka omongan atau gimana, belum memberi klarifikasi lebih lanjut. Ya dari kemarin kan memang ya apa ya, kayaknya masalahnya kayak kejar-kejaran gitu. Memang mungkin ada ayahnya sempat bilang anaknya nggak melakukan itu, cuman Mas Ayusnya minta maaf gitu. Memang sedikit abu-abu masalahnya, cuman semoga kita doakan yang terbaik gitu. Dan karena memang di konten ini spesial untuk netizen-netizen yang luar biasa pemikirannya gitu, kita persembahkan sesuatu gambar yang memang di sini ada. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, bisa kalian lihat. Ini nggak kelihatan akun yang pertama yang komentar, cuman dia bilang yang komentar subhanallah, Nisa mencintai suami orang itu nggak salah, yang salah itu istri mencintai suami orang. Selama Nisa tidak merebut hak istri Ayus, maka bukanlah pelakor tapi ridho dan poligami. Salah. Kita ulang. Selama Nisa tidak merebut hak istri Ayus, maka bukanlah pelakor tapi ridho dengan poligami. Di sini juga ada Siti Khadijah Ridwan berkomentar, Sofi Susanti itulah istimewa wanita Allah sayang lebih. Ini gimana cara bacanya sih? Ntar dulu. Sofi Susanti itulah istimewanya wanita Allah sayang lebih. Sayang ini apa? Gimana cara bacanya sayang lebih? Ya lanjutlah. Wanita boleh mencintai dan memiliki laki-laki yang sudah beristri 1, 2, atau 3. Tapi laki-laki tidak boleh mencintai wanita yang sudah bersuami. Tapi tetap bun, kata Umi Ama. Ya ini ya, saya tidak mengada-ngada ya, mohon maaf. Tapi tetap bun, di mata orang lain dicap pelakor. Apalagi hubungan yang tanpa istri. Tahu. Oh, bukan gitu bacanya. Sorry, gue ulang. Goblok. Di sini kata Umi Ama, tapi tetap bun di mata orang lain dicap pelakor, apalagi hubungan yang tanpa istri tahu. Di sini Mbak Siti juga membalas, ya. Umi Ama, di dalam Islam tidak ada pelakor, bun. Kelu suami ada kemampuan untuk berpoligami, terus istri minta cerai gegara suami nikah lagi, justru si istri tidak akan mencium baunya surga, masuk neraka. Berat ya, berat. Saya juga ngomong komentar ini sebenarnya, cuman ini terlalu mantap seperti. Jadi saya jadi ada opini-opini yang ingin keluar gitu, cuman terlalu berbahaya kayaknya komentar. Jadi gue komentar sedikit aja lah ya. Yang jelas adalah di sini yang memposting atau mengupload foto komentar-komentar ini adalah akun dengan username eko_kuntadi, dan dia mengupload gambar ini dengan caption kesimpulannya .2 Nisa masuk surga, istrinya Ayus masuk neraka. Kok bisa begitu? Kok jadi kok gitu kan? Ya kan? Nggak bisa begitu dong ya, harusnya ya.
Aduh bos, nggak ngerti lagi lah gue ini. Cuman mungkin ini sebagian sarkastik lah dari Pak Eko ini. Masuk Pak Eko. Ya, nggak gitu konsepnya memang. Oke. Kalau dalam percakapan ini di kolom komentar di suatu Facebook nampaknya kita lihat platformnya di sini. Saya lebih setuju, ini opini pribadi sekali lagi, saya lebih setuju dari komentar dari Umi Ama. Ya. Karena memang maksudnya bukan ngecap pelakor, mohon maaf, bukan. Cuman yang harus digarisbawahi adalah hubungan yang tanpa istri tahu, ya kan. Yang namanya, ini setahu gua yang ilmu agamanya memang tipis-tipis lah, kayak dompet akhir bulan. Poligami memang harus atas izin istri kan. Maksudnya bukannya istri menghalangi, cuman di saat nggak ada keterbukaan, di saat nggak ada omongan, di saat nggak ada pemberitahuan kepada pihak istri yang sah saat itu, ya harusnya memang terjadinya bukan terjadi atau jatuh. Kesannya seperti berselingkuh karena tidak ada kejujuran, tidak ada keterbukaan. Jika memang istrinya dalam kasus ini, jika memang benar istrinya Mas Ayus tidak tahu, karena gue juga nggak tahu kejelasan istrinya tahu apa nggak dari awal. Yang jelas di media istrinya Mas Ayus sudah menggugat cerai aja tiba-tiba ya kan. Jadi gue nggak bisa berkomentar lebih jauh. Cuman buat Umi Ama, Anda luar biasa gitu. Saya setuju dengan komentar Umi, mantap. Oke. Sangat mantap sekali. Yang jelas adalah di dalam hubungan pentingnya keterbukaan itu memang ya sangat penting nilainya gitu. Agar tidak ada fitnah seperti pelakor, perselingkuhan atau gimana ya. Makanya kejujuran itu diperlukan, keterbukaan itu juga sangat diperlukan gitu. Jadi memang nggak ada yang salah yang benar di sini, memang gue netral aja, cuma memberikan opini. Kembali lagi kita pantau aja pergerakan netizen yang budiman di Indonesia seperti netizen ini gitu. Mungkin memang Mbak Siti Khadijah Ridwan ini lebih berusaha menjadi sudut pandang dari istri yang salehah gitu, yang memang ingin mencium bau surga lah gitu kan ya. Lebih ingin mencium bau surga, makanya dia lebih menyarankan untuk diizinkan poligami. Boleh kalau si suami sanggup, boleh kalau si suami ngomong ingin berpoligami, harusnya kan seperti itu. Boleh ditulis di kolom komentar kalau memang gue salah. Cuman yang jelas adalah harusnya seperti itu yang gue tahu. Dan juga semoga kasus ini berakhir baik-baik saja, bisa diakhiri secara kekeluargaan. Kedua belah pihak juga bisa mencari jalan keluar yang lebih baik tanpa harus menyertakan pihak luar yang tidak memiliki urusan. Ya, oke, mantap, siap. Jadi ya semoga kita doakan kasus ini nggak lebih panjang dan lebih rumit lah gitu. Bisa selesaikan secara keluargaan dan juga ya cepat beres lah semuanya gitu. Karena memang nggak baik juga kan buat kesehatan mental baik dari Mas Ayus, istrinya, keluarganya, dan juga dari Mbak Nisanya sendiri gitu. Karena semakin berkepanjangan ya pasti semakin banyak teror dari netizen Indonesia yang budiman gitu kan. Oke. Kalau begitu kayaknya ini akhir dari konten kita. Segini aja dulu karena memang gua bikin video malam ini bukan malam sih, ini pagi buta. Karena memang datang dari keresahan gua melihat video-video yang memang ya bikin gua resah aja gitu, pengen gua tuangin aja lah pokoknya.
Dan juga tetaplah bahagia, tetaplah sehat semua gitu. Bagi kalian yang seneng sama video ini, like aja, silahkan like. Yang pengen memberikan tambahan atau komentar cara gue memberikan opini, silahkan tulis di komen. Yang gak suka, dislike aja, bodo amat. Oke? Dan sedikit ada tambahan, beberapa meme, bukan meme ya, harus disebutnya meme ya. Nah, ini dari kemarin sih, ini lagi banyak ini yang posting ini. Ini si anjing yang asli. Aduh, Anda itu. Tapi nggak apa-apa. Semoga meme ini memang, terima kasih Mbak atau Mas, saya nggak tahu. Cuman Herawati Imon, Anda luar biasa. Anda patut mendapat 10 jempol kalau saya punya 10 jempol. Cuman komen-komen yang nyeleneh kayak gini yang bisa bikin kita nggak tegang-tegang amat di situasi kayak gini gitu. Jadi memang ya dibawa enjoy aja, dibawa santai aja. Semoga semuanya baik-baik aja dan sampai jumpa di konten selanjutnya dan sip.